Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini menjelang buka bersama, kita ketemu lagi dalam acara podcast atau ya bincang-bincang mesra lah. Nah, pada sore hari ini sahabat kita kedatangan tamu spesial dari ini ngomong-ngomong balon. Jadi PC Banyumas saat ini sedang mengadakan Converjab. Nah, di Converjab ini ada 5 balon. Nah, salah satunya ini yang akan kita hadirkan sore hari ini adalah sahabat Awan. Itu akrabnya kami kenal Awan. Kemudian nama aslinya adalah Rahmat Kurniawan. Nah, Rahmat Kurniawan ini, sahabat Rahmat Kurniawan ini dia berasal dari sini juga, putra daerah kita. Putra daerah dari Kebasen dan berkiprah di organisasi KNU-an, juga berangkat dari Kebasen. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak mengetahui tentang sahabat Awan Kurniawan ini dalam perbincangan kita. Nah, baik, pada sore hari ini kami persilahkan dulu sahabat Awan untuk memperkenalkan diri. Mungkin kayak orang seperti saya ini kan baru, ini masih belum familiar nih. Nah, memang tidak familiar ya. Monggo sahabat Awan. Oke. Terima kasih waktunya dan undangannya, ini luar biasa. Saya awali nggih. Ini kalau saya teringat dengan host kita tadi, mungkin sudah sangat familiar di Kebasen ya. Tapi namanya itu cukup menggetarkan hati saya. Ternyata sama dengan nama guru saya itu, yang tadinya saya dapat undangan terus kemudian namanya sama ini. Kayak kiai saya Ahmad Muhassis Nur. Beliau adalah abahnya Sekjen PP Ansor hari ini. Ya, alhamdulillah saya pernah bersama beliau nyantri ya di Sirau Kemeranjen. Ya. Mohon maaf, intermezzo. Ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da. Yang kami hormati host kita yang luar biasa. Panggilannya apa ini? Host. Host. Panggilannya Kang Hasis apa Kang Nur apa ini? Hosis. Kang Hosis ya. Kang Hosis yang luar biasa tadi udah membuat prologi ya, dari awal perbincangan kita udah mukadimah terkait dengan gelaran Converjab tahun ini ya. Jadi saya sebelum melanjutkan katanya tak kenal maka kenalan katanya gitu. Betul. Biar nanti kemudian jadi sayang gitu ya. Saya kalau bicara Kebasen bukan tempat yang asing ya, meskipun saya hari ini di Purwokerto Selatan. Jadi saya dilahirkan memang di tanah air tercinta ini, Kebasen, tepatnya di Pesawangan. Saya 1989 yang memang menjadi tahun kelahiran saya itu, saya dibesarkan sampai tahun ini. Insya Allah hampir tiap minggu mungkin, atau bahasanya saya tidak pernah lepas dari Kebasen. Ya, saya anggap Purwokerto Selatan dan Kebasen adalah tempat yang sama. Karena ya alhamdulillah saya masih silaturahim dengan orang tua saya, masih sehat semuanya. Saya lahir di Desa Sawangan, Kang Aziz dulu, dan kemudian saya dibesarkan, dikader, dididik di lembaga pendidikan NU yang itu merupakan doktrinasi dari orang tua saya. Kebanggaan saya secara pribadi bahwa saya dilahirkan di keluarga NU, kemudian saya mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan NU sampai saya dipaksa bahasanya untuk aktif di organisasi yang kemudian menjadi motivasi saya secara tersendiri. Dari mulai IPNU, IPPNU, kemudian saya di kemahasiswaan ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kemudian sampai hari ini bersama panjenengan khidmah di NU lewat gerakan pemuda Ansor. Jadi kalau bicara Kebasen, Purwokerto Selatan tempat yang sama. Jadi kenalan saya Rahmat Kurniawan, kader kelahiran Kebasen, karena kaderisasi saya awal itu di Kebasen.
Saya terakhir itu dulu sekretaris zaman Kiai Basaruddin, sekarang sudah menjadi ketua MBC. Ya. Sekitar tahun 2000 berapa itu, 12 apa 13-an lah, kira kurang lebih itu. Sebelum pindah awal, ke sebelum saya pindah ke Purwokerto Selatan. Ya. Jadi, dan ada bahasa yang menarik gini Kang Aziz. Jadi saya kan termasuk, ya mungkin sahabat-sahabat tahu hari ini saya termasuk orang yang gemar dan sangat menikmati kehidupan berorganisasi. Dan dalam setiap segmentasi, setiap tempat di mana saya berorganisasi, ya termasuk di dalam NU ini kan, dari mulai jenjang keumuran ada semua kan. Ada mulai dari IPNU, IPPNU, kemudian PMII, kemudian ada Ansor hari ini, dan setelah Ansoran kita NU-an ya, ila akhir hayat gitu kan. Jadi termasuk di setiap organisasi, khususnya di dalam tubuh NU, saya termotivasi bagaimana saya harus mengikuti kaderisasi step by step, saya harus mengikuti hierarki struktural step by step, bahkan doktrinasi setiap kali saya mengikuti kaderisasi bahwa setiap kader itu harus siap memimpin dan siap dipimpin, itu saya tanamkan terus. Biar kaderisasi kita dinamis. Artinya kalau hari ini jenjang struktural kita dari mulai ranting, PAC, kemudian saya pernah di Purwokerto Selatan ketua PAC juga, kemudian di ranting juga kita pernah di Purwokerto Selatan, kemudian sampai di PC saya jabatan awal dulu wakil sekretaris, periode selanjutnya di zaman Gus Muhammad Lukman yang hari ini itu saya terakhir jabatan wakil ketua ex officio kepala Badan Ansor Anti Narkotika, kepala Banar, yang mungkin sahabat-sahabat tahu. Terakhir saya di situ. Dan ketika capaian-capaian itu, katakanlah ketika bicara konteks hierarki struktural kan, bahwa setelah mencapai puncak-puncak pimpinan, ya kita harus tetap mengejar. Bukan berarti nun sewu yang perlu dibedakan ya, ini ambisi, ini ambisi, ini nafsu, ini apa dan lain sebagainya. Tapi bahwa doktrin kita sebagai kader itu memang harus dinamis. Setelah wakil ketua, katakanlah jabatan yang lain sudah nggak ada. Jangan sampai kemudian downgrade. Ya. Saya lepas dari PC kemudian dari ketua ranting, itu kan salah. Itu kaderisasi kita gagal kalau gitu, ya kan. Setelah dari ranting, PAC, PC, itu kan dinamis step by step. Ya, sekarang wakil ketua ya nggak ada pilihan lain. Bagi saya secara pribadi selaku kader yang mempunyai guru-guru, dan alhamdulillah guru-guru saya sudah ndawi, ya sudah nggak ada pilihan. Jadi ya, sampai detik ini saya meyakini guru saya ndawi perintah instruksi bahasa kita kan, ya pasti beliau-beliau tanggung jawab lah, baik secara dunia maupun akhirat, dan menganggap mungkin saya secara kepemimpinan atau secara kepribadian atau lain sebagainya punya kapasitas itu. Terlepas saya juga secara pribadi sebenarnya ya nuwun sewu, ya sing jeneng deleng kitoknya dhewe kan angel gitu kan. Saya pun ya terlepas dari segala kekurangan saya, ya segala keterbatasan saya mengakui lah bahwa semua perlu proses dan di-upgrade terus, termasuk kita selaku kader gitu kan. Jadi makanya bahwa hari ini saya maju dalam kontestasi konferensi cabang, salah satunya adalah doktrin yang selalu diterapkan kepada kita selaku kader di setiap kaderisasi. Kaderisasi harus dinamis, jangan sampai kemudian stagnan atau mungkin downgrade, naudzubillah min dzalik ya, itu kemunduran organisasi. Oke, ya. Ini banyak sekali yang bisa kalau dibedah di bredel ini bisa panjang sekali ini pembahasannya. Siap. Tapi karena waktu juga, jadi mungkin nanti kita akan singkat saja pada pembahasan-bahasan inti lah. Karena ini menjelang buka puasa, khawatirnya juga wis kesusu. Jadi kita langsung pada pembahasan-bahasan inti saja. Siap. Terkait dengan terkait dengan pencalonan ini, dengan pencalonan di PC gitu ya. Nah,
Eh, kira-kira visi misi ini kan selalu dipertanyakan ya kan. Visi misi ketika panjenengan nanti di PC itu seperti apa? Ya. Secara redaksional narasi dari visi misi sebenarnya sudah terbikin ya. Ya. Cuman saya pengen menyimpulkan dalam satu apa namanya ya, satu redaksi yang mungkin bisa mewakili secara keseluruhannya. Visi saya adalah bagaimana Ansor hari ini bisa memiliki Ansor Center yang kemudian itu menjadi sentral dari segala kegiatan, kegiatan pemberdayaan, kaderisasi, perekonomian kader, konsolidasi organisasi, kemudian dan segala hal lah kaitannya dengan bagaimana Ansor hari ini yang kemudian secara kuantitas sudah cukup besar. Menurut saya di beberapa kali periode masa khidmah kepengurusan itu sebenarnya sangat miris ya. Mirisnya apakah niat baik kemudian ini sebenarnya program dari tahun ke tahun lah, selalu menjadi program cuman nggak prioritas. Prioritas saya Ansor Center ya. Ansor Center itu nanti kita akan menjadi program prioritas yang harapannya nanti seluruh kegiatan kaitannya dengan program-program yang menjadi capaian atau target-target kita itu memang direalisasikan, dibahas, disiapkan, dan kemudian diproses secara matang melalui dialektika yang saya kira sahabat-sahabat hari ini di pimpinan cabang banyak sekali lah SDM yang luar biasa. Dan kata kuncinya kalau menurut saya hari ini bagaimana isu utama itu harus didengungkan ya, Ansor Center yang kemudian bisa diharapkan menjadi wadah organisasi untuk menentukan apapun arah kebijakan, termasuk bicara tentang dalam visi misi saya ada konsep kemandirian ekonomi kader yang itu merupakan sebenarnya juga keprihatinan kami ya. Jadi dari tahun ke tahun itu hanya menjadi program tapi tidak pernah menjadi prioritas gitu ya, katakanlah. Dan konkret hari ini wilayah harapan saya yang memang mau menjadi kita prioritaskan adalah bagaimana kita pengadaan Ansor Center di prioritas tahun awal, kemudian kita bikin koperasi sebagai yaitu kita harapkan mampu memberikan kemanfaatan dan mampu memberikan kesejahteraan pada kader secara keseluruhan. Dan dari potensi-potensi yang dimiliki di Banyumas saya kira sangat banyak sekali yang kita nanti selaraskan dengan program-program yang dicanangkan oleh PP Ansor ya. Asta Cita Bisa itu kan, bahwa bisnis menjadi hal yang menjadi hal yang prioritas. Dan bagaimana organisasi sekali beransor ini mempunyai income aktif yang itu diharapkan mau memberikan manfaat secara luas bagi kadernya. Oke. Nah, berbicara tentang Ansor Center, konkretnya itu seperti apa? Apakah misalnya gedung gedung serbaguna gitu ya, di situ dimana setiap orang bisa mengakses, maksudnya setiap kader bisa mengakses, mau bikin jualan, mau bikin apa, terserah itu, atau seperti GOR misalnya itu. Lah, bentuk konkret Ansor Center ini apa? Ya. Jadi Ansor Center itu bisa nanti menjadi pusat ekonomi kader seperti yang tadi, misalkan di dalamnya kemudian ada stand-stand makanan, warung-warung kopi dan lain sebagainya. Kemudian ada sekretariat Gerakan Pemuda Ansor sebagai kantor lah untuk pusat administrasi. Kemudian di situ ada markas komando Banser yang diharapkan juga sebagai pusat koordinasi satuan di dalam kebanseran kan. Terus kemudian saya harapkan juga Ansor Center nanti ada semacam aula juga yang kita juga bisa jadikan itu sebagai sumber income gitu kan. Jadi konsep Ansor Center secara teknis sebenarnya ya sudah ada gambaran lah, cuman
kayaknya tidak etis kalau mbok darani nuwun sewu ini pembahasannya malah pembahasan teknis gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, Bapak. Ini diharapkan nanti bisa menjadi pusat segalanya lah sih dalam gerakan pemuda Ansor. Karena hari ini bicara tentang konsolidasi organisasi mungkin karena belum terpusat jadi satu ya, termasuk dalam pola komunikasi atau silaturahim kader. Saya kira dari ujung timur sampai ujung barat hari ini belum ada tempat yang bisa menyatukan ya. Selain PCNU juga hari ini sudah banyak kegiatan-kegiatan di luar NU ya, kayak semacam misal kegiatan di Universitas Nahdlatul Ulama sendiri, LP Maarif dan lain sebagainya. Saya kira Ansor untuk kemudian bisa inten, kemudian di sana ngantor kayaknya kurang kondusif. Iya. Karena campur dengan banom-banom yang lain dan itu perlu kemandirian tersendiri lah. Artinya Ansor hari ini harus target kita konkretnya punya sekretariat dan tempat yang memang bisa jadikan pusat kegiatan Ansor. Ya. Ini menarik ya. Sebenarnya kayak di bawah atau di kita di PAC Kebasen pun sebenarnya sudah ada keresahan seperti itu. Artinya kita butuh ruang untuk bertemu, untuk ya sekedar ngobrol ngopi itu cukup itu sebenarnya. Nah, tapi untuk menciptakan ruang itu pun susah gitu. Untuk di tingkatan bawah gitu. Meskipun ya sementing datang ngobrol, udah duduk ngopi entah kesana kemari, tapi di situ mesti ada titik temunya. Betul. Nah, itu yang diharapkan di sini. Nah, oke. Ya mungkin kalau dibahas panjang memang itu perlu langkah besar itu. Perlu langkah besar yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya kita sudah melihat gunung emas tapi kita biarkannya saja. Okay. Nah, intinya bahwa kalau memang nanti dunungnya kepada saya dan kemudian saya beri amanah, prioritas program utama kita adalah pengadaan itu. Yang nanti berkesinambungan dengan program-program yang lain akan lebih gampang ketika memang sudah terpusat dari satu. Oke. Selanjutnya, ini kemarin ada pertanyaan-pertanyaan nih dari kader-kader juga. Kita mulai dari ini aja dulu, tantangan gitu. Tantangan hari ini yang terbesar kira-kira apa terutama untuk wilayah Banyumas secara umum. Kemudian ya bagaimanapun tetap panjenengan di tingkatan PC mesti sudah paham kehidupan di Kebasen itu. Nah, tantangan kita sebagai kader ini seperti apa yang harus kita selesaikan ini? Tantangan kader hari ini sebetulnya kalau bahasa saya, mari kita ambil langkah untuk menjadi bagian dari sejarah. Hari ini saya kira kita harus menyambut baik apa yang menjadi grand design dari program PP Ansor, yang kemudian itu adalah bagian dari jawaban tentang tantangan global hari ini. Bagaimana ekonomi kader itu menjadi fokus garapan utama ya. Tentang Asta Cita Bisa itu kemudian ya kita selaraskan. Bahkan ini untuk informasi nanti kan di bulan April kalau nggak salah itu ada Harlah, dan puncak Harlah itu di tanggal 24 April nanti apel besar anggota dan kader Ansor se-Indonesia, cuman nggak semuanya ya diperkirakan mungkin ratusan ribu orang akan hadir di Purwokerto ya. Di Purwokerto. Iya, di Purwokerto. Insya Allah nasional dan dimungkinkan juga Pak Presiden Prabowo hadir. Nah itu di situ ada satu pilot project awal dari PP Ansor ya. Ada deklarasi, istilahnya apa dulu ya, yang saya dengar itu kader ketahanan pangan atau apa itu kan bagian dari program yang atau pengejawatan aplikasi dari beberapa visi misi yang kemudian sedang digarap oleh PP Ansor, yang tentunya kita selaku pimpinan cabang, pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting hari ini, terlepas pimpinan wilayah juga harus merespon dengan baik dan menangkap peluang-peluang itu.
dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam lokal kita lah, lokal wisdom kita di lokal Kebasen katakanlah ya. Cara potensi-potensi itu kan banyak sekali yang bisa kemudian nanti kita sinergikan dengan program cabang, program PP Ansor gitu kan, termasuk potensi ekonomi, wisata juga kan ada. Nah itu tadi kalau bicara tentang tantangan yang harus kemudian dihadapi dan itu katakanlah tantangan-tantangan itu kemudian jadikan sebuah kekuatan bagi kita. Bagaimana ini menjadi kekuatan utama kita, jangan menjadi penghambat, jangan menjadi rintangan. Bahwa tantangan-tantangan itu harus kita jawab dengan program. Bagaimana kemudian generasi-generasi muda misalkan, hari ini bicara solidaritas kader, mungkin di beberapa daerah karena ya terlepas tantangan zaman ini ya, tapi bahwa ada dinamika organisasi mungkin yang masih kurang begitu maksimal kaitannya dengan kaderisasi formal yang mungkin diakui atau tidak di tahun ini nuansa militer kalau di Klatsar Banser itu saya katakan kan salah satu daya tarik sendiri untuk menarik generasi muda, karena ada nuansa kemilitaristikan di situ gitu kan, nuansa militaristik yang itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan generasi muda. Tapi mungkin ini tinggal kita lanjutkan bagaimana kemudian ada intensitas program baik yang sifatnya periodisasi atau insidental yang kemudian menjadi program di tiap-tiap ranting dan PAC nanti, termasuk kita sadari atau tidak mungkin di beberapa tahun kemarin kan PC Ansor mengumpulkan tadi di Klatsar menjadi satu ya. Setelah beberapa tahun kemudian setiap PAC itu suruh mengadakan PKD gitu kan. Nah, kemudian itu juga menurut saya menjadi salah satu ya hari ini PR lah, karena diakui atau tidak grassroots kemudian khususnya anggota-anggota Banser mengalami semangatnya kemudian kendor gitu kan. Padahal itu adalah kader inti Gerakan Pemuda Ansor yang diharapkan selalu bisa menjadi suksesi dalam program-program Ansor itu. Ya. Tapi karena nuansa militaristikan saya katakan di Klatsar itu kemarin jarang ya. Tapi bahwa dijadikan satu di Klatsar Akbar kemudian capai rekor muri dan lain sebagainya. Cuman intensitas ini yang kita butuhkan saya kira untuk menjawab bagaimana kita memecahkan tantangan-tantangan ini. Salah satunya adalah intensitas komunikasi, intensitas pertemuan, mengurus dengan kader, dengan anggota itu kan menjadi hal yang cukup efektif ya untuk mengikat, menumbuhkan loyalitas dan militansi kader, intensitas itu. Oke, nah menarik. Sebenarnya ketika misalnya kita tadi sudah mulai membuka tentang program besar di pusat itu kan, program besar di pusat, salah satu yang menjadi menarik adalah Buma. Terkait dengan Buma ini kan ya konsep besar yang mungkin kita semua belum kita semua yang memahami Buma ini seperti apa. Nah di ranting ataupun di PAC anak cabang itu kan sebenarnya sudah mendengar istilah-istilah itu, tapi untuk memahami itu kan masih sangat jauh. Nah itu mungkin kita di tingkat anak cabang ataupun di ranting sebenarnya pengen mengetahui lebih jauh tentang konsep-konsep besar yang dicanangkan oleh PP sampai dengan ke PC kemudian ke bawah itu. Nah itu. Oke, mohon maaf ini kaitannya dengan Buma karena itu katakanlah program yang memang sudah dikonsep luar biasa lah. Ya, dalam hal ini kebetulan saya di PC Ansor kan bukan wakil ketua bidang ekonomi ya, jadi saya hanya dengan selentingan saja lah. Tapi ketika saya menjawab secara detail nanti ditakutkan salah karena saya pun belum mengetahui secara detailnya ya.
bahwa badan usaha milik Ansor itu nanti itu bagian dari mungkin tindak lanjut ya, kalau saya anggap, karena sahabat Adin Djoharudin selaku ketua umum Gerakan Pemuda Ansor hari ini kan komunikasinya sangat masif ya dengan semua stakeholder lah, termasuk pemerintahan, kementerian kerjasamakan semuanya. Itu kan saya kira gerakan yang dobrakan luar biasa, dan mindsetnya jelas. Sahabat Adin Djoharudin adalah seorang, ya kita katakan beliau praktisi gitu kan, praktisi ekonomi. Terlepas beliau juga mungkin menjadi salah satu akademisi lah, tapi konsep pemikirannya beliau tentang ekonomi kemudian didasari atau dibarengi dengan dia juga salah satu praktisi ekonomi ya. Dan saya tahu itu mindset beliau adalah bagaimana ya kita sebagai praktisi ekonomi kan orientasinya ya, mindsetnya orientasi pada hasil ya, gitu kan. Jelas. Hasil ya. Beda dengan praktisi pendidikan yang berorientasi hanya pada proses gitu kan. Ini kemudian salah ketika wakil bidang ekonomi kemudian dipegang oleh katakanlah guru ya kan. Itu kalau bahasa saya dulu ngaji sama Kiai Muhsis Nur kan, idza wusidal amru li ghairi ahlihi gitu kan. Maka fantadir sangah. Tapi itu hanya contoh saja, tapi nggak ada lah. Insya Allah di tempat kita nggak ada. Itu bagian dari ya, bahwa konkret kerja yang dilakukan oleh PP Ansor harus hari ini ditangkap sebagai peluang yang besar, dan kita harus berkesinambungan, selaraskan program yang ada di cabang dengan di PP Ansor. Terkait dengan Buma itu juga bagaimana badan usaha milik Ansor nanti bisa dioptimalkan di setiap, bahkan tiap ramping PAC. Jika nanti panjenengan terpilih di PC, tiga program unggulan yang akan langsung dijalankan? Ini saya kira ini doa yang luar biasa ya, apabila terpilih ya. Dan kemudian sahabat-sahabat yang paling tidak bisa ketika memang saya terpilih, misal 3 program itu yang jadi prioritas utama dan belum terrealisasi, wis lentiki baik gue ketuanya wis. Yang jelas konkret saya itu tadi program tentang pengadaan Ansor Center. Yang kedua pembentukan pembentukan koperasi ya, sebagai bentuk wujud ekonomi kader. Dan mungkin karena saya selaku ketua, mohon maaf kepedean malah ya, bahwa seorang ketua itu ya saya kira punya perangkat ya, punya wakil-wakil sesuai dengan bidangnya itu ya. Nanti bahwa target saya adalah bagaimana program saya secara pribadi sebagai seorang ketua adalah Ansor Center itu, kemudian nanti saya akan mencoba meng-up bagaimana program ekonomi di wilayah wakil bidang ekonomi itu bisa terrealisasi dengan membentuk koperasi. Kemudian yang paling penting saya kira termasuk tugas utama kita sebagai organisasi pengkaderan, wakil ketua bidang kaderisasi, saya kira juga itu punya tanggung jawab besar bagaimana kemudian intensitas kaderisasi nanti atau pendidikan untuk mengupgrade kemampuan SDM dan kemampuan kader ya, kaderisasi baik yang formal maupun informal atau non formal gitu ya. Jangan kemudian kita terpaku hanya kepada PKD, PKL, Diklatsar, Susbalan dan lain sebagainya ini. Ya, ada kaderisasi yang lain, saya kira itu bagian dari tugas dari wakil ketua bidang kaderisasi, yang itu kita akan up juga. Bagaimana kemudian transformasi digital ini adalah bagian dari keniscayaan yang harus kita hadapi dan kita jalani bersama dengan memanfaatkan potensi generasi mudanya itu. Di situ kita perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan. Tentunya untuk mengupgrade kemampuan sahabat-sahabat, termasuk juga nun sewu tanpa mengurangi rasa hormat bahwa ya target saya mungkin sahabat-sahabat yang
di desa atau mungkin di kota sekalipun yang memang secara strata pendidikan belum sarjana atau masih ada yang belum SMA dan lain sebagainya lah, kita menjadi prioritas bagaimana kita meningkatkan kemampuan dan SDM sahabat-sahabat upgrade terus secara kemampuan. Kita targetkan beliau-beliau untuk sekolah-sekolah, kuliah-kuliah dan lain sebagainya. Kita tentunya dengan konkret kita kerjasamakan dengan seluruh stakeholder, dengan lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi yang ada di baik di Banyumas maupun Cilacap, Purbalingga, Kebumen bahkan dan lain sebagainya. Bahkan untuk kaum pinggiran seperti kita lah ya di Kebasen, dan apalagi desa di Kebasen ini kan ada 12 desa yang kalau kita bilang kader-kader di Kebasen ini kan mungkin 80% itu SMP. Nah, itu juga menjadi catatan. Semoga sih pada waktu mendatang upgrading itu bisa mencapai ke tingkatan bawah. Kemudian bisa pemberdayaannya juga sampai ke kita di tingkatan bawah. Itu terima kasih sahabat Awan atas kehadirannya, atas kesempatan waktunya pada sore hari ini. Karena waktu juga sudah menjelang waktu berbuka, sebelumnya untuk terakhir kali dipersilahkan untuk panjenengan menyampaikan closing statement. Terima kasih. Closing statement saya hari ini di podcast ini ya, bahwa suatu keniscayaan yang harus kita hadapi adalah setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Termasuk hari ini kepemimpinan di dalam gerakan pemuda Ansor harus dinamis. Kita sebagai kader harus siap memimpin dan siap dipimpin. Maka dari itu saya mengajak, marilah kita ambil peran jadi bagian dari sejarah yang akan menentukan arah kebijakan organisasi gerakan pemuda Ansor ke depan agar tentunya lebih maju dan lebih maju lagi. Karena saya nun sewu mencoba untuk mendandani niat saya. Bagaimana Ansor, bagaimana NU itu adalah organisasi yang sangat besar, dan saya insya Allah tidak ada niatan untuk membesarkan lagi, karena salah kaprah nih ketika niatan itu kemudian untuk membesarkan Ansor, apalagi nun sewu untuk mendandani Ansor. Yang Ansor sejatinya itu nggak rusak, NU nggak rusak nih, saya rusak kok pada ya. Siap. Bagaimana pola komunikasi yang nanti akan terjalin tentunya akan lebih baik lagi, karena sejatinya kita berorganisasi motivasinya adalah bersilaturahim untuk menambah jejaring, menambah saudara, menambah kerabat yang tentunya bisa bersama-sama untuk selamat dunia akhirat diakui menjadi santrinya Hadirotul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang menurut beliau dalam janji beliau katakan siapa basing ngurip-ngurip NU, dalam hal ini kita di Ansor berkhidmah, maka akan kuakui jadi santrinya beliau Hadirotul Syekh dan akan didoakan selamat dunia akhirat, husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, terima kasih sahabat Awan. Kita akan berjumpa dalam sahabat kita selanjutnya, kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.